punya sabta marga dan sumpah prajurit. Yang berbicara itu atasannya atau berbuat para petingginya. Mereka tetap mau salah mau tidak tetap selalu hormat, mengutamakan keperwiraan, kan begitu. Tapi kalau rakyat ini kan tidak dia pikirkan, yang dia utamakan kebenaran. Jadi itu ujung terakhir rakyat itu yang perlu dicamkan dan perlu digarisbawahi oleh para petinggi baik TNI maupun Polri dan pemimpin-pemimpin lainnya di kementerian. Apakah tunggu rakyat bergerak ya memegang bambu runcing ataupun senjata tajam, ya itu yang perlu dipikirkan oleh mereka. Karena rakyat namanya kejenuhan itu akhirnya tidak terpikirkan lagi kebaikan yang mana terhadap diri dia, akhirnya frontal. Itu yang kita antisipasi, tapi mereka tidak mengantisipasi ke arah ke situ. Seolah-olah apa yang dibuat mereka tadi buat ke sini, kucing-kucingan sama kita, pembodohan kepada kita, ini semua seolah-olah rakyat tuh nggak tahu apa-apa. Padahal kalau mereka punya ilmu, simpan di dalam tim katrin, itu kan tim katrin menampung banyak ya. Jadi kita simpan di situ. Jadi mereka ya begitulah ceritanya. Bang, abang ngomong dulu sama Rubaidah, kok ada tamu sebentar. Oke, terima kasih. Sebelum ke Rubaidah, saya mau baca dulu komen-komen di bawah ya, luar biasa. Ayo kita buka. Kalau tadi sudah dibaca sama saya, ini datang dari Jai Sagala. Benar tuh, biar nggak ngilang kasusnya itu. Pokoknya kasus Vina kawal terus, kata si Mbak Ati. Luar biasa. Ya, tetap kasih semangat kita ya Mbak Ati dan kawan-kawan yang lain. Lalu kemudian dari Bang Jai juga, kalau polisi nggak bisa menegakkan, netizen siap tegakkan hukum. Wah, luar biasa ini juga komentarnya ini ya. Lalu kemudian saya ke Bang Adi sudah terima mengikuti, kalau nggak viral jadi Vekula. Luar biasa, luar biasa. Terus kemudian dari Bang Lapor naik, Bang Lapor nyimak doang. Siapa yang ngoceh aja katanya. Wah, ini dibilang ngoceh, naik aja, kita ngoceh sama-sama sini deh, atau akang atau mbak ya. Ya, kalau kasih naik itu pakai doa, kasih naik itu ya, ngomong naik aja, naik minta saya tuh, jangan bilang kau berarti bukan orang Indonesia kau itu ya. Kalau kau orang Indonesia kau hebat tuh, kau gak boleh ngomong itu. Saya lagi kalau ganti air itu nggak sulitnya. Baidah, assalamualaikum. Ganti air itu nggak semuanya. Halo. Agar pH-nya nggak ini, pH air itu nggak berkurang. Jadi dia harus dengan kebiasaan seperempat itu kan udah setengah tuh. Kurangin aja seperempat baru diisi yang baru. Iya, begitu caranya. Ya, tadi saya sempat dengar dari Pak Ketua, dengar sedikit tadi, pas kebetulan saya habis mandi. Nah, baru itu dibuang, baru disaring, gitu. Menyampaikan berkaitan nggak gampang ini. Rapid ya. Tadi saya dengar ujungnya tadi itu, dengar ujungnya, yang apa namanya ketidakhadirannya dari pihak kepolisian waktu rapid itu. Jadi karena saya sudah ngomong dengan Pak Ketua tadi. Itulah karena kalau mereka hadir waktu itu, saya pastikan pasti akan dipermalukan. Ya, tidak hanya oleh rakyat Indonesia tetapi oleh dunia. Karena apa? Selama ini mereka membuli masyarakat ini begitu luar biasa, tanpa mereka sadari bahwa yang mereka lakukan sudah sesuatu yang tidak benar. Karena di mana menetapkan seorang kuli bangunan itu tanpa ada dua alat bukti yang tentu secara hukum dua alat bukti itu adalah sebagai tanda bukti ya apa namanya, sebagai landasan hukum yang autentik. Ya, jadi kenapa mereka tidak hadir? Itu adalah salah satu alasan. Karena kalau mereka hadir, itu sama saja mereka datang untuk menampar mukanya sendiri itu.
Itu. Ya. Dan saya pikir pernyataan dari kejaksaan yang menyatakan bahwa belum ada barang bukti ya atau alat bukti ya dari BAP yang diajukan ke kejaksaan ya, bahwa ini kan sebuah tamparan keras sebenarnya buat pihak kepolisian, di mana hari ini mereka menunjukkan kebodohannya di negaranya ini. Ini kan sebuah pertontonan yang memalukan sebenarnya. Tentu kita sebagai rakyat malu melihat para penegak hukum yang tidak mampu bekerja di bidangnya, yang tidak mampu yang tidak berkompeten. Harusnya juga para pemerintah dalam hal ini harus malu, karena di mana memberi kepercayaan kepada orang yang tidak punya kemampuan, tidak punya kapabilitas, tidak integritas. Itu. Saya pikir itu Pak Ketua. Luar biasa artinya, padahal itu sinyal dari Kejaksaan Agung yang mengatakan bahwa berkasmu tidak lengkap untuk menuntut orang seperti itu ya, tetapi ini gak punya rasa malu ya. Ini luar biasa dari si Ensusri dari Malaysia. Salam dari Malaysia. Ini kalau polisi tak dibereskan, Mas Peggy dibebaskan, rakyat akan demo besar-besaran. Aduh, apa kalian mau pulang semua? Pulang aja. Ini biar nggak ada lagi berkurang itu APBN. APBN kan digunakan oleh petinggi-petinggi kita, nggak ada gunanya itu buat rakyat ya. Padahal kalian adalah pahlawan devisa luar biasa. Kalian pahlawan yang sesungguhnya. Menurut Bang Singal bagaimana? Silakan. Ya, betul Pak Ketua. Karena di mana pajak mereka ini kan besar Pak Ketua. Para pekerja WNI yang ada di luar negeri ini Pak Ketua, tentu negara harus aplaus yang setinggi-tingginya Pak Ketua. Karena pajak mereka ini bukan kaleng-kaleng, pajak mereka itu Pak Ketua itu besar. Dan kalau sampai mereka yang menyuarakan berkaitan dengan ketidakadanya keadilan di negeri ini, kita berharap pemerintah harus buka mata, buka hati, buka pikiran untuk mendengar. Karena ini rakyat sudah bersuara untuk meminta kepada para penegak hukum supaya hukum itu betul-betul menjalankan sesuai dengan poksinya, yang tidak akan menyimpang daripada aturan yang membuat masyarakat sakit hati, yang membuat masyarakat marah. Karena kalau sampai masyarakat marah, tentu ini akan berakibat fatal Pak Ketua. Ya, ini kita kembalikan lagi kepada pihak pemerintah, dalam hal ini khusus kepada pihak Kapolri. Mau panjang atau mau pendek, bahasanya orang bulu seperti itu ya. Ya udah masuk ya. Ya, ini tergantung mereka. Kalau rakyat nggak mau terlihat lebih marah, rakyat tidak mau melakukan hal yang tidak kita inginkan, maka cepat-cepatlah membereskan kekacauan yang ada di negeri kita ini, khusus persoalan penegakan hukum dan keadilan. Sebelum saya ke Bang Deden, saya baca dulu Jaidar. Yang pasti Indonesia sudah tidak baik-baik saja dengan adanya APH, amburadul, kacau, balau. Luar biasa. Terus kemudian dari Sutri, Pak Polisasi rakyat ini mau dikemanakan? Rezim ini udah bobrok alias bogok apa ini ya kan? Alias bosok. Tadi ada saudara kita yang saya kira mungkin mereka adalah pahlawan devisa dari Malaysia, bahkan mereka kalau polisi tidak. Terima kasih sudah menonton.